1 jam, yaitu dari jam 1 sampai nanti jam 2 siang. Betul? Ya, di sini sudah pada tepat waktu semua ya. Sangat baik, kebiasaan yang sangat baik. Untuk para pesertanya boleh dibuka kameranya dulu, Kak. Supaya aku bisa melihat wajah-wajah ganteng dan cantik kalian. Ayo Kak, buka kamera dong. Halo Tunjukkan Kak, pesona kalian. suaranya suaranya kecil di aku. Kecil banget suaraku. Iya, Apa masih ke udah Kak, udah kedengaran. masih kecil? Udah Udah ya. kedengaran Kak. Iya. Oke. Boleh dibantu buka kameranya ya Kak untuk Kak Ahmad, Kak Afrida, Kak An, Kak Canda, Kak Firmansyah, Kak Joseph, Kak Cindy, Kak Weni. Aku mau lihat wajah cantik dan tampan kalian. Sebelumnya aku mau minta kalian perkenalan diri dulu ya. Nama, asal, juga tujuan belajar bahasa Mandarin. Nama, asal, tujuan belajar bahasa Mandarin. Aku mulai dari siapa ya? Dari Kak Ten Riuleng deh. Ten Riuleng P. Putri. Oke Kak, halo semuanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Eh, Nama saya Tendri Ulun Basuki Putri. Asal kota saya Sulawesi Selatan, Makassar. Tujuan saya untuk belajar bahasa Mandarin untuk memperluas eh, bahasa, memperbanyak bahasa, dan saya juga berminat untuk kerja memakai bahasa Mandarin. Oke, Seperti berarti itu, untuk Kak. karir ya. Iya, untuk karir, betul sekali. Oke. Terima kasih Kak Ten Iya. Riuleng. Apakah sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Mandarin? Eh, Kalau belajar, tapi kemarin kan saya sempat kerja di hotel, terus banyak dapat Kak, tamu-tamu dari China yang tidak bisa berbahasa Inggris, lebih tepatnya. Jadi, oke. Bagus sekali ya. yes. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, eh, aku mau coba Travis deh. Ini ada kecil-kecil cabai rawit ikut kelas Mandarin. Boleh perkenalan diri, Travis? Oh, dia menghilang dari land. Halo, Travis. Halo. Halo, Oke, perkenalan diri dong. Nama, asal, dan tujuan belajar bahasa Mandarin. Ayo, nggak apa-apa. namaku Tessir. Ya, asal dari mana? Dari Cina. Dari Cina. Tujuan Iya, belajar ya. bahasa Mandarin untuk apa? Oke, mungkin dia malu-malu ya. Kita ganti lanjut untuk ke Kak Afrida, boleh deh Kak Afrida. Kak Afrida.
Belum on mic. Mic-nya masih mati tuh. Udah bisa, Kak? Biasanya dia ada di pojok kiri. Bisa atau enggak? Kalau enggak, kita ganti. Enggak bisa. Oke, aku mau minta Kak Andrean deh, Kak Andrean Firmansyah. Oke, ini kedengeran nggak ya? Kedengeran. Perkenalkan, nama saya Andrian Firmansyah. Saya dari Madiun. Tujuan saya untuk belajar bahasa Mandarin buat menambah ilmu aja. Untuk menambah ilmu aja. Aja ya. Enggak ada untuk, misalnya untuk pekerjaan ke depannya. Mungkin bisa jadi. Saya berarti Tidak bisa untuk karir ke depannya. Itu ya, aja. Oke, terima kasih Kak Andrean. ya. Selanjutnya aku mau minta sama Kak Muhammad Reza deh. Kak Muhammad Reza Pahlavi. Yang dari Kedengaran, tadi Kak. sini. Perkenalan. Nama, Eh, asal, dan tujuan belajar bahasa Mandarin. mic-nya kedengaran nggak, Kak? Kedengeran? Baik, Kak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi. Saya berasal dari Batam. Adapun tujuan saya belajar bahasa Mandarin itu untuk menambah portofolio sama untuk belajar skill baru. Untuk nantinya kalau bisa dipakai di dunia kerja. Oke, Sama sama ya saya berarti. sama saya tertarik sama apa memang bahasa Mandarin, ya. Oke, sangat bagus sekali ya. Untuk karir semua berarti ini ya. Eh, sudah pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya? Eh, belum, Kak. Belum pernah. Belum. Oke, baguslah. Berarti nanti bisa bareng sama Kak Tenri Weleng. Mungkin bisa masuk kelas P5. Oke, ini losenya sudah hadir belum ya? Untuk losenya belum hadir. Kita lanjut perkenalan dulu ya. Lanjut perkenalan lagi. Sebelumnya ini untuk yang lain, apakah emang belum bisa buka kamera? Kalau saya buka kamera itu nge-lag gitu Kak, nanti suaranya kayak putus-putus gitu. Oke, nggak apa-apa. Oh, ini rame ya pada belum bisa buka kamera. Nggak apa-apa. Sebelumnya eh, ada yang udah tahu belum HSK itu apa? TOEFL yang dibahas nanti. Siapa yang mau bantu jawab? Tadi ada suaranya. Saya Kak, Siapa ya namanya sini? Novita Sri, betul? iya Kak. Yang gak bisa Oke, pakai kamera soalnya jaringannya juga gak bagus. oke. Boleh bantu HSK itu, jelaskan? HSK itu seperti sertifikat yang membuktikan kita bahwa kita bisa berada di level bahasa tertentu seperti TOEFL dalam bahasa Inggris atau sertifikat N1 pada bahasa Jepang. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi? Ada yang mau ditambahin lagi, Kak? Oh, udah. Untuk yang lain mungkin ada yang mau bantu jawab lagi? Belum? Oke, aku bantu.
jelaskan ulang ya. HSK itu semacam standar, dia seperti ujian seperti TOEFL atau TOEIC ya. Ya, terus HSK itu ada levelnya, dia ada HSK 1 sampai HSK 6. Untuk tadi yang perkenalan masih belum pada belajar bahasa Mandarin ya. Mungkin bisa mengambil HSK 1 dan HSK 2 di basic. Di Vibe HSK 1 itu ada 20 jam, sekitar selesainya sekitar 1,5 bulan mungkin ya, 20 pertemuan. Jadi kalau kalian mengambil HSK 1 dan HSK 2, itu kemungkinan akan memakan waktu 3 bulan. HSK 1 dan HSK 2 sama pertemuannya. 1,5 bulan. Untuk mungkin biasanya nanti ada di HSK 3 dan 4, kalian itu udah bisa berkomunikasi sehari-hari dan lain-lainnya. Terus kalau tujuannya mau S2 atau jadi translator, itu kalian nanti bisa menguasai di HSK 5 dan HSK 6. Jadi sekarang apa semua udah paham tentang HSK? Paham. Kak, izin bertanya Kak, eh, apakah HSK itu nanti kayak sistemnya kayak sistem N1, N2 di bahasa Jepang gitu Kak? Untuk itu mungkin Kak Ana bisa menjawab ya. Oke, Baik Kak. teman-teman, maaf ya sebelumnya saya tidak bisa on cam. Betul sekali Kak. Jadi sistem HSK itu sama banget dengan sistemnya N1, N2 sama di Jepang. Jadi bedanya adalah kalau di Jepang itu kan semakin tinggi tingkatnya itu kan di N1 ya. Tapi kalau HSK itu terbaliknya. Jadi apa namanya level terendahnya itu justru dari HSK 1 dulu. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi secara level dan apa namanya kurang lebih struktur ujiannya atau struktur kosakata yang diberikan itu kurang lebih sama dengan ujian dalam bahasa Jepang. Oke, mungkin itu saja. Mungkin sambil menunggu losenya datang ya teman-teman boleh nih yang mungkin bisa on cam atau on mic atau mungkin tanya-tanya dulu boleh ya karena losenya sebentar lagi mungkin bisa join. Ada nggak nih teman-teman yang mau nanya terkait kelas atau apa? Selamat siang. Iya, halo Kak Siap. Cindy. Halo. Kak izin sebelumnya saya tidak bisa on cam. Lalu untuk ini kan kita masih sambilan nunggu lausenya ya Kak ya. Iya, kebetulan sudah datang ini Kak. Tapi Oh boleh jadi Kakak mau nanya dulu, boleh apa Kak? oh enggak. Ini mau nanya sekilas kalau kita kalau kita perhatikan di kalau kita buka Google terjemahan di situ ada Mandarin tradisional dan Mandarin sederhana ya Kak ya. Apa yang Iya, betul, membedakan betul. itu tradisional dan apa dari tradisional dan sederhana itu gitu Kak? Oke, baik. Jadi secara singkat mungkin bisa dipersingkat ya Kak. Jadi kalau tradisional itu biasa digunakan di Taiwan dan juga Hong Kong. Kemudian kalau yang simplified itu digunakan di mainlandnya, yaitu di Cina ya. Terus perbedaannya apa? Secara percakapan atau conversation itu sama. Yang membedakan adalah dari hurufnya. Huruf Mandarinnya itu berbeda. Jadi kalau yang simplified itu lebih simple, lebih sederhana, sedangkan yang tradisional itu lebih kompleks. Jadi lebih banyak bihwanya atau goresannya, kayak gitu. Oke, mungkin karena Whitney Lose sudah hadir, kita mungkin Lose boleh perkenalkan dulu Lose ke teman-teman. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, karena Lausu salah ingat jadwalnya, ya, jadi Lausu agak telat 15 menit gitu. Sorry ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi izinkan Lausu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Whitney Gray, ya, biasanya dipanggil Whitney Lausu. Ya, saya berasal dari salah satu kota di Pulau Riau. Ya, senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di sini. Oke, nah, jadi di trial kelas hari ini, ya, ini langsung share dulu materinya.
Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai, ya saya percaya teman-teman semua di sini, ya kita berkumpul di sini itu karena kita semuanya sama pengen belajar Mandarin, ya dan punya minat ya untuk belajar Mandarin bareng-bareng gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, jadi di bagian pertama ya yang mau kita bahas hari ini, ya ini ada mulu, ya. Oke, yang pertama kita bakal belajar apa aja loh, kita akan belajar apa saja kosakata yang sebenarnya bentuknya itu hampir sama, ya, dia serupa, tapi dia tidak sama, gitu. Oke, selain itu kita juga bakal belajar nada yang mirip, tapi apakah mereka itu benar-benar sama, ya? Jadi di sini kita bakal hafal Mandarin lewat bahasa Indonesia. Itu adalah tipsnya agar kita lebih mudah belajar Mandarin. Ya, karena kan bahasa utama kita itu bahasa Indonesia nih. Jadi kita belajarnya nggak langsung terjun ke bahasa Indonesia, langsung terjun ke Mandarin, tapi kita pakai bahasa Indonesia. Oke, terakhirnya nanti kita bakal ada kesimpulan, quick review materi. Oke, sebelumnya analisis, sorry, saya belum minta izin akses recordnya. Saya coba kabari ke admin dulu ya, Lose. Boleh dilanjutkan Oke. sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Oke, yang pertama, ya bagian pertama yang tadi Lause jelasin di bagian mulu. Oke, serupa tetapi tidak sama, ya. Di sini ada dibilang menambah kosakata dari 1 menjadi 2. Oke, sekarang nih ada kosakata yang muncul. Ada teman-teman yang tahu? Kira-kira kosakata ini kita bacanya apa? Ini, ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh langsung open mic bilang saya tahu loh bacanya gini gitu. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Dari Reza udah ini. Oke, oke, nggak ada yang tahu. Oke, langsung kasih tahu nih. Jadi, garis-goresan yang muncul di sini. Ini kita bacanya wo, nada ketiga. Ya, wo. Oke, langsung udah sebutin nih. Wo, jadi artinya, ada teman-teman yang tahu nggak? Wo, Saya ayo, apa? Firmanda Rizky, ya. Artinya Wo, saya betul, artinya saya. Mantap ya. Betul, jadi wo di dalam bahasa Mandarin, artinya jika kita translate ke Indonesia, itu artinya saya. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, ini udah dikasih tahu ternyata di sini. Wo, nada ketiga ya. Habis itu di kanannya nih, ayo mirip banget sama yang sebelah kiri, ya, mirip banget sama Recording in wo. progress. Oke, jadi dia mirip, tapi sebenarnya dia adalah kosakata yang berbeda. Bahkan nadanya beda total, artinya pun beda total. Oke, jadi yang bagian kanan ini bacanya gimana loh ini pininya? Bacanya cao, cao. Sama-sama nada ketiga, ya. Tapi goresannya hampir sama. Bedanya di mana loh? Bedanya coba teman-teman perhatiin di bagian kiri dari kosakata ini. Kalau yang wo ya, di bagian ini ya, wo itu goresannya ada di atas. Oke. Habis itu yang sebelah kanan, ini goresannya di sini. Nah, makanya dibilang mereka itu serupa, ya. Serupa tapi sebenarnya tidak sama. Ini ya. Oke, jadi Mandarin itu sebenarnya unik, ya. Unik, tapi sebenarnya susah juga kalau misalnya